duet nggak atau miss bareng gitu? Boleh banget. Abang, ayo kita collab lagi. Karena dulu aku juga punya lagu bareng Abang kan. Cuman kalau emang aku lagi ngerasa galaunya karena kesepian atau karena kangen seorang, aku tuh kayak susah ngungkapinnya sih Kak. Jadi aku kayak lebih suka diam. Wow, yang pastinya relate banget di kalangan aku juga kan. Karena setiap aku ngumpul sama temen-temen tuh pasti temen-temen aku punya cerita-cerita galau kayak gitu Kak. Dan aku juga sempat ngerasain kan. Makanya jadi kayak Hai Sobat Grit, Selebritis Punya Cerita kembali hadir nih hari ini bersama aku Dian. Dan sudah tidak sendiri karena aku bersama penyanyi yang dulunya cilik tapi udah gak cilik lagi deh kayaknya. Ada Romaria. halo semuanya, tepuk tangan semuanya. Halo sana, Apa kabar? Romaria apa kabar? Baik Kak, Kakak apa kabar? Baik juga. Boleh disapa-sapa dulu lagi Sobat Gritnya nih. Halo Sobat Grit semuanya, aku Romaria. Halo. Oke, halo. Baik ya kabarnya ya. Baik, walaupun emang agak-agak wow, dar-dedar banget hari ini ya. Dar-dedar ya. Ujian. Tuh Sobat Grit yang otaknya kan masih aman ya? Ngerti ya? Aman sih, Aman ya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih kesibukannya lagi apa, terus Yes. update kehidupan juga ya. Yang seperti kita tahu Sobat Grit dulu Romaria ini penyanyi cilik, lagunya viral banget ya, maling, meong gitu ya, dan sekarang sudah beranjak remaja, 16 tahun ya. 16 tahun mau 17. Wow, nah aku kepo banget nih, mungkin kesibukannya lagi apa tadi selain sekolah? Kalau sekarang karena aku baru rilis single baru, jadi aku kayak lagi promo-promo, dan terakhir aku sempat promo di Bandung, Visit Radio Bandung gitu. Iya, jadi mungkin kalau sekarang promo-promo single aku dulu sih. Oke, nah ini kan kamu sekolah juga, terus nyanyi juga, gimana nih ngatur waktunya, aman gak nih? Kalau aku sih aman-aman aja ya, selagi aku ikut ujian dan aku ngerjain tugas. Jadi kalau misalnya, bahkan kalau aku nyanyi di luar kota, aku tetap bawa buku pelajaran guys, sebenarnya tuh. Ya ampun, semangat ya. Harus balance, harus Pendidikan balance. dan karir juga ya. Yes. Oke, nah tapi apa sih akhirnya yang membuat kamu nih dari penyanyi cilik juga, terus sekarang remaja, kayaknya tetap menyanyi terus deh. Konsistensinya kamu Yes, mungkin karena emang papa sama abang juga kayak Roma kapan sih nyanyi lagi gitu, kangen ngeliat Roma di panggung. Karena Roma juga ngerasain kayak gitu, karena aku sempat vakum kan pas SMP sekitar 3 tahunan. Karena aku di situ pengen masuk SMA kan, jadi aku kayak pengen fokus dulu. Terus karena umurnya juga rada-rada tanggung, pengen ke lagu cinta-cintaan tapi terlalu kecil. Mau lagu kayak mau sama kucing lagi tapi terlalu gede. Jadi kan kayak agak masih bingung gitu, makanya untuknya dan semoga comeback ini juga bisa bikin kalian semua happy lah gitu. Karena aku juga kangen banget kan. Berarti ini comeback setelah 3 tahun tadi ya? Iya sebenarnya udah lama banget sih Kak rasanya. Iya. Kayak udah lama banget deh. Dan ini Romaria yang baru ya? Comeback lah. Apa nih bedanya Romaria yang dulu dan sekarang nih mungkin? Wow, yang pastinya beda banget Kak. Ya kan, karena aku juga masih sering kok suka ngeliatin video-video lama aku. Apalagi kalau ada talk show, terus kadang tuh temen aku suka banget kan ngirim-ngirimin di TikTok. Kayak, Rom, kok lu pas kecil gini banget sih kayak gitu. Jadi kan aku suka ngeliatin kan, dan menurut aku apalagi genre lagunya juga beda banget kan. Dulu tuh yang kayak happy-happy, sekarang menuju ke arah galau-galauan. Iya benar, masuk arah galau ya. Galau banget, dan mungkin stylenya juga lumayan beda lah. Iya itu. Iya kan? Apalagi aku lihat yang kalau bisa dibilang ini video lirik ya atau apa yang visualizer. Ya, ini udah remaja sekali ya, Yes, Roma ya. betul. Oke, nah ini juga tadi kamu sempat bilang yang tadinya nanggung nih umurnya dan sekarang udah bisa masuk nih era-era galau, 16 tahun. Kenapa nih relate kah untuk memilih tema seperti ini? Wow, yang pastinya relate banget di kalangan aku juga kan, karena setiap aku ngumpul sama temen-temen tuh pasti temen-temen aku punya cerita-cerita galau kayak gitu Kak. Dan aku juga sempat ngerasain kan, makanya jadi kayak ya kenapa enggak buat bikin lagu kayak gini gitu. Karena aku juga terinspirasi kan dari Kak Ziva, Kak Mahalini. Jadi menurut aku why not gitu. Dan suaranya juga masuk juga ya. Amin, terima ya. kasih loh Kak. Dapet ya. Dan single baru kamu ini berjudul Ujung Jalanmu Diriku. Boleh diceritain ke Sobat Grit nih tentang apa sih ini tadi, era galau dan lain-lain mungkin? Jadi pertamanya itu kan kita workshop dulu dan habis itu sebenarnya ini tuh lagunya maknanya tentang kayak
misalnya aku suka sama orang atau kita mencintai seseorang, tapi harus kita relain dia untuk menggapai cita-citanya. Tapi masih ada harapan untuk dia untuk kembali ke kita. Makanya judulnya Ujung Jalanmu Diriku. Jadi kayak masih ada harapan gitu loh untuk orang yang kita suka. Masih ada harapan ya, tapi nggak maksa kan ya? Sebenarnya agak ada cegel dikit, tapi agak-agak gimana gitu. Masih agak labil-labil sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau dari kamu sendiri gimana nih ketika kamu dihadapkan dengan yang seperti itu? Wow, karena aku pas SMA ini aku baru ngerasain yang kayak namanya bener-bener suka sama cowok gitu ya. Pas kelas 10 guys ini tuh, jadi karena teman-teman aku juga relate, dan sebenarnya nggak enak juga ya kayak gini galaunya, karena kalau aku kan terpisah karena jarak kan Kak. Dan aku cuma suka doang, sekedar suka. Dan mungkin kalau teman-teman aku di kalangan aku itu rata-rata mungkin kayak jauh karena nggak dibolehin orang tua pacaran atau karena beda agama. Jadi kan bisa relate sama semuanya kan gitu. Oke, tapi ada tantangan atau kesulitan nggak untuk di single? Kalau untuk single ini yang pastinya apa ya? Mungkin kalau menurut aku yang justru paling tantangan tuh pas bikin visualizernya Kak. Karena itu aku bikin di Bandung kan, dan itu subuh-subuh Kak. Ya ampun. Aku subuh-subuh dan itu mencari, iya bener, itu aku di Bandung dan aku mencari kayak sunlight gitu kan, kayak apa nih maksudnya kayak bener-bener yang sunrise yang bagus kan Kak. Jadi kita tuh bangun pagi-pagi, terus habis itu aku didandanin juga pagi-pagi jam 3 subuh Kak, bayangin. Dan di situ aku harus keramas biar rambut aku on point ya. Terus habis itu pas aku syuting juga aku kan pakai dressnya panjang kan Kak. Terus pas di kebun teh itu aku di tengah-tengah, aku disuruh jalan, kayak suruh jalan anggun ya Roma, kayak 1, 2, 3, aku pas pengen jalan ternyata nggak bisa jalan Kak, karena nyangkut. Dan dingin banget juga kan, jadi aku kayak berusaha untuk gak tremor sebenarnya, dan menurut aku itu sih tantangan paling kocak sih. Nah itu dari pembuatan tapi kalau dari suaranya, penghayatan lagu gimana? Aman? Kalau menurut aku ya puji Tuhan aman, karena mungkin karena aku relate juga ya. Jadi feelingnya lebih enak lah gitu nyanyiinnya. Oke. Nah ini kan misalkan tadi udah buat lagu yang era galau juga. Nantinya mungkin ke depannya nih Roma akan berevolusi ya. Nantinya akan di era seperti ini atau nanti ada cegil-cegilnya juga nggak sih? Wow, aku mau dong era-era cegil. Karena menurut aku nggak mau yang selalu monoton galau terus. Karena menurut aku pengen explore tentang musik. Aku juga pengen cobain genre-genre yang lain, mungkin bakal ke arah-arah R&B. Karena aku juga sering cover kan pas vakum itu. Terus habis itu banyak orang juga yang kayak bilang, Romo bikin lagu yang kayak Her dong, bikin lagu-lagu yang kayak Kazifa dong, yang kayak ada gitu-gitunya. Makanya aku pengen coba kayak gitu untuk next single-nya lah. Next-nya ya. Iya dong. Ya. Yes. Nah kalau dari dukungan keluarga sendiri gimana nih dengan comeback-nya kamu dan era-era bisa dibilang udah remajanya kamu sekarang? Puji Tuhan, papa, mama, semuanya keluarga aku tuh support banget. Karena emang mereka juga kangen ngelihat aku di panggung, nyanyi di panggung, dan aku juga kangen, dan dukungannya sangat amat besar ya untuk aku karena abang, apalagi abang ya, abang tuh selalu yang kayak, Roma kapan sih kamu manggung lagi? Karena kan abang juga udah comeback kan sama grup barunya, jadi mungkin abang kangen juga ngeliat Roma nyanyi-nyanyi lagi di panggung sama abang gitu. Akan duet nggak atau bareng gitu? Boleh banget, abang ayo kita collab lagi ya. Karena dulu aku juga punya lagu bareng abang kan. Pernah kan? Kan udah yang versi berbedanya gitu versi kan? apa gitu lebih keren gitu kan. Bener. Kita tunggu ya. Oke, stay ya, tune guys. Ya. Nah tapi dari kamu sendiri nih, setelah comeback tadi udah lama vakum gitu, ada rasa yang berbeda nggak sih, kayak kegugupan yang berbeda ketika nyanyi atau tadi sempat mampir ke radio-radio gitu? Mungkin karena udah lama, pastinya ada gugupnya juga ya Kak. Mungkin cuman kalau karena aku nyanyi juga dari lama, mungkin kayak aku bisa ngatasinnya itu sih. Terus karena aku juga jalannya enjoy, jadi ya fine-fine aja, kayak hobi aja gitu. Jadi kayak aman banget. Aman ya. Oke, nah kita balik lagi ke soal lagunya nih. Kalau lirik favorit kamu di part ini di bagian yang mana? Sebenarnya dikit banget Kak, cuman kayak menurut aku itu yang aku rasain banget pada saat itu ya guys, pada saat itu ya Kak, yang cari aku lagi di saat kau letih, asik, yang itu. Part itu ya, tapi ada melengkingnya juga gak sih di bagian itu? Ada ya, dikit-dikit. Kan, ya? Aku sampai ulang 2 kali soalnya tadi pas part wow, itu ya. Thank you. Suaranya udah berbeda banget ya. Iya Kak, bener, udah
wow gitu, udah lumayan beda wow, gitu. Ya. Oke, nah itu tadi lirik favorit. Ada fun fact juga nggak selama proses pembuatan? Mungkin tadi yang bajunya nyangkut. Yang baju nyangkut, terus aku make upnya juga pagi-pagi, terus habis itu udaranya dingin banget, terus aku cuman pakai dress yang kayak tank topan doang Kak. Buat kalian yang kepo langsung cek aja visualizernya di On Rise Records karena di situ beneran aku kayak emang kelihatan sih dinginnya, bahkan pas aku nyanyi tuh kayak ada uap-uapnya gitu loh Kak. Ya ampun, ternyata ya. Perjuangan ya. Yes. Di era yang baru ini ya, Roma ya. Oke, itu fun fact-nya juga ada. Nah, pesan yang mau disampaikan dari lagu ini nih, dari kamu pribadi apa sih? Yang pastinya karena aku nggak mau galau sendiri, makanya aku bikin lagu ini ya. Dan semoga kalian semua bisa ngerasain juga, bisa relate juga sama lagu ini, dan bisa menjadi teman galau kalian. Teman galau. Karena aku orangnya tuh nggak mau galau sendiri Kak, aku tuh suka ngajak-ngajak. Kalau galau maunya ramean ya? Iya, biar nggak feeling lonely gitu. Oke, tapi aku jadi kepo nih, Roma kalau galau biasanya ngapain nih? Tipe yang diem sendiri, mungkin tadi kan ngajak-ngajak, versi kamu yang banget-banget kamu nih. Yang banget-banget aku ya. Kalau aku tuh sebenarnya kalau emang lagi galau-galau yang nggak serius banget ya aku selalu ngajak yang kayak aduh kok gue ngerasa gini ya, kok gue ngerasa gini. Lu ngerasa gitu juga nggak sih? Aku tuh suka kayak gitu Kak. Cuman kalau emang aku lagi ngerasa galaunya karena kesepian atau karena kangen seorang, aku tuh kayak susah ngungkapinnya sih Kak. Jadi aku kayak lebih suka diam, terus kayak suka mendem. Iya, sebenarnya tuh kayak agak-agak baik juga. Cuman kalau untuk sekarang aku lagi coba-coba untuk cerita ke orang sih biar nggak stres sendiri, karena ujung-ujungnya overthinking kan guys kalau kita mendem. Jadi menurut aku itu nggak baik sih. Kalau bisa diobrolin lah gitu. Diobrolin ya, tapi kamu tipe yang cepet move on nggak? Misalkan kalau galau berapa lama gitu terus? Cepet, iya cepet serius. Apa? Karena mungkin karena aku juga banyak kegiatan, jadi mungkin aku nggak terlalu fokusin itu banget sih. Iya, jadi sosok produktif lah biar lupa gitu kan. Biar hilang ya ceritanya. Iya kan kayak gitu kan, cewek-cewek tuh kayak gitu tau, ya kan kayak kan Kak. Iya. Yes. Ya, biar nggak terlalu terpuruk ya. Iya bener, jadi kayak harus menyibuki diri sendiri gitu. Sekarang udah sibuk ya, udah sibuk banget kayaknya. Amin. Sambil tadi sekolah, karirnya juga. Yes. Nah, pencapaian apa lagi sih yang mau kamu inginkan di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya? Yang pastinya aku juga masih pengen fokus di musik. Terus untuk kedepannya semoga Roma bisa go internasional, amin. Dan bisa manggung-manggung lagi, banyak manggung-manggung kayak dulu. Dan Roma berharap semoga Roma bisa menjadi lebih baik lah. Amin. Boleh dong, sebelum kita mau udahan nih, nyanyiin dikit lagunya boleh? 1, 2, 3. Lakukan yang kau mau, taklukkan duniamu, oh kasihku. Cari aku lagi di saat kau letih, bila takdir kita akan menyatu. Tentu waktu yang jadi penentu, ujung jalanmu diriku. Yeay, thank you. Bener ya, suaranya udah berbeda sekali. Yes. Latihan khusus nggak sih? Kalau dari kecil aku tuh, ini fun fact juga, aku tuh nggak pernah les vokal Kak. Oke. Jadi setiap aku latihan-latihan itu emang aku di kamar sama papa. Karena mungkin emang keluarga aku rata-rata penyanyi, jadi aku banyak belajar juga dari mereka gitu. Oke, malah nggak belajar yang secara ini banget. Iya, nggak yang kayak fokus banget gitu, enggak. Iya. Cuman emang karena dari kecil aku hobinya juga nyanyi, jadi bisa lah improve gitu. Bisa lah ya. Bisa dong, harus bisa dong. Oke, terima kasih Romaria untuk Thank ngobrol-ngobrolnya hari ini. Thank you. Tapi aku mau ngasih tahu juga buat Sobat Grit, karena nggak cuma ini aja, Roma kita akan ajak ngobrol, tapi nanti kita ajak main games juga. Pokoknya kita seru-seruan bareng hari ini ya. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi? Apapun itu? Thank you so much Sobat Grit ya, dan thank you so much untuk kakak, dan jangan lupa juga untuk dengerin single terbaru aku, Ujung Jalanmu Diriku, udah up di all di SP, dan jangan lupa untuk nonton juga visualizernya di YouTube-nya On Rise Records. Thank you. Terima kasih Romaria, kalau gitu aku pamit dan juga Romaria pamit ya. Yes, terima kasih Sobat Grit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.